Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik TPB 21, 46, 47 dan TPB 66. Berikut adalah materi kita untuk pertemuan terakhir di Kimia Dasar 2, yaitu kimia inti ya. Baik, eh, kita langsung mulai saja ya. Oke. Ini bentar. Oke, di sini kita akan membahas reaksi-reaksi inti ya, reaksi-reaksi inti. Nah, apa sih perbedaan antara reaksi inti dengan reaksi kimia yang biasa, misalnya, adik-adik ya? Oke, jadi kalau kita belajar di reaksi inti, ini yang terlibat adalah inti-inti yang tidak stabil ya. Nah, beberapa inti yang tidak stabil, inti-inti ini disebut sebagai radioaktif dan memancarkan suatu partikel. Dan biasanya radiasi elektromagnetik energi tinggi atau sinar gamma pada saat yang bersamaan. Jadi dia memancarkan partikel dan juga radiasi elektromagnetik yang memiliki energi yang tinggi. Oke, reaksi inti yang lain yaitu melibatkan pemboman inti dengan partikel-partikel seperti neutron, proton, atau inti lainnya. Jadi kalau kita selama ini mempelajari reaksi-reaksi kimia ya, adik-adik ya, bukan reaksi inti. Contohnya reaksi kimia ya, reaksi kimia biasa. Reaksi kimia biasa itu contohnya, misalnya kita mereaksikan asam basa yang paling sederhana yaitu HCl ditambah NaOH menjadi NaCl plus H2O itu ya. Nah, dalam reaksi kimia biasa, atom-atomnya itu tidak berubah. Artinya mereka hanya mengalami penataan ulang gitu ya. Awalnya Cl berikatan dengan H, nanti di produk Cl-nya berikatan dengan Na. Di sini kita tidak melihat adanya perubahan. Di sebelah kiri ada dua H ya. Ada dua H, kanan juga ada dua H. Di sebelah kiri ada satu Na, kanan satu Na. Di kiri ada satu Cl, di kanan satu Cl. Di kiri satu O, di kanan ada satu oksigen juga. Nah, apa perbedaannya dengan reaksi inti? Gitu. Apa perbedaannya dengan reaksi inti? Dalam reaksi inti, di sini akan mengalami perubahan unsur. Unsurnya akan berubah. Contohnya, kalau kita punya polonium yang 212 ya dengan nomor atomnya 84. Nah, ini merupakan inti yang tidak stabil ya, adik-adik ya. Nanti akan kita pelajari yang stabil itu seperti apa dan tidak stabil seperti apa. Dia akan meluruh menjadi unsur lain. Nah, menjadi helium dan 20882 Pb. Nah, ini merupakan salah satu contoh reaksi inti. Kita lihat di sebelah kiri kita punya polonium, di sebelah kanan dia berubah menjadi partikel alfa atau helium dan juga Pb, gitu ya. Berarti kalau kita lihat di sini, eh, kalau kita lihat di sini, perbedaannya jelas ya adik-adik ya. Kalau reaksi kimia penataan ulang unsur-unsurnya. Kalau reaksi inti perubahan. Jadi unsurnya itu memang benar-benar berubah. Oke. Jadi reaksi inti ini bisa terjadi karena inti tersebut bersifat radioaktif atau karena memang dibom. Karena memang intinya dibom. Ya, dua itu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke reaksi inti, kita lihat terlebih dahulu eh, lambang unsur ya, penulisan apa namanya?
kita menuliskan unsur kimia, itu ada yang ada nomor masanya dan ada nomor atomnya, dan ini pasti adik-adik pernah pelajari di sebelumnya ya, dari SMP mungkin kalau ada yang dapat kimia, kemudian di SMA dipelajari lagi, lalu di kimia dasar 1 juga dipelajari lagi. Kita coba bahas ulang. Ini contohnya, misalkan AZX. Nah, di mana X ini adalah unsurnya, kemudian A ini nomor massa, dan Z yang di bawah itu adalah nomor atom. Nah, nomor massa itu adalah jumlah antara proton ditambah dengan neutron ya. Oke, proton ditambah neutron. Atau proton itu Z ditambah neutron juga boleh. Oke, begitu. Nah, misalnya adik-adik, kalau kita punya kalsium, ininya 40, di sininya 20. Nah, berarti kita bisa menuliskan nomor atomnya, Z-nya itu adalah 20. Tuh ya. Kemudian nomor massanya, A-nya itu adalah 40. Berapakah jumlah neutronnya? Neutron adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti neutronnya 40 dikurangi 20 adalah 20 juga. Gitu. Berapakah jumlah elektron? Jumlah elektronnya sama aja dengan nomor atomnya. Karena dia netral ya. Berarti elektronnya ada 20. Tuh. Nah, misalnya, Bu, kami butuh contoh lain. Misalnya ya. Misalnya kita lihat contoh yang lainnya. Misalnya nitrogen. Nitrogen itu 14, 7, N. Gitu ya. Berarti nomor atomnya itu adalah 7. Kemudian nomor massanya adalah 14. Berapakah jumlah neutronnya? 14 dikurangi 7. Berarti ini adalah 7 juga. Berapakah jumlah elektronnya? Sama dengan nomor atomnya, yaitu 7. Nah, kebetulan ini jumlah neutron dan jumlah protonnya sama. Tapi semakin besar ukurannya, nanti akan ada perbedaannya. Misalnya kita lihat besi. Besi nomor masanya 56 dengan Fe ya. Nomor atomnya 26. Nah, berarti Z-nya di sini adalah 26. Lalu nomor massanya adalah 56. Berapakah neutronnya? 56 dikurangi 26 adalah 30. Berapakah elektronnya? Yaitu sama dengan nomor atomnya, 26. Tuh ya, adik-adik. Eh, Cara kita menuliskan unsur ya, lambang unsur. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena nanti kita akan mengidentifikasi ya inti-inti yang terlibat ya, inti-inti yang terlibat dalam pemboman ataupun peluruhan. Tuh. Oke, ada beberapa inti yang terlibat di sini. Yang pertama proton, proton ya, dari yang pertama proton. Kita lihat proton di sini bisa kita tuliskan sebagai P dengan nomor massa 1 dan eh, nomor atomnya juga 1. Artinya dia di sini tidak memiliki neutron. Ya. Kemudian yang kedua adalah neutron. Neutron itu 10N ya, simbolnya 10N. Kemudian ada juga yang selanjutnya adalah elektron. Elektron bisa kita tuliskan sebagai E atau beta, tapi di sini -1 ya, -1, 0 yang menunjukkan bahwa ini adalah elektron. Elektron kan -1 ya. Kemudian positron. Positron kebalikan dari elektron tadi. Kalau elektron tadi -1, kalau positron positif 1. Lalu ada partikel alfa. Partikel alfa bisa kita tuliskan sebagai 42He atau 42 alfa. Sama ya, jadi partikel alfa itu sama dengan helium. Oke, ini harap adik-adik hafalkan agar saat ujian nanti bisa menjawab dengan mudah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyetarakan persamaan inti. Sama seperti reaksi kimia pada umumnya, reaksi inti itu juga harus disetarakan ya, harus sama antara reaktan dan juga produknya. Nah, beberapa aturan. Yang pertama adalah kekekalan nomor massa.
Artinya nomor masanya A-nya yang bagian atas tadi itu harus sama di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan ya, ruas kiri dan ruas kanan. Hmm. Jumlah proton plus neutron dalam produk harus sama dengan jumlah proton plus neutron dalam reaktan. Sama ya, seperti kita menyetarakan reaksi eh, kimia. Tapi di sini yang kita samakan bukan jumlah unsurnya, karena unsurnya pasti berbeda. Yang kita samakan adalah jumlah proton dan neutron plus neutronnya atau nomor masanya. Nah, contohnya kita lihat di sebelah kiri kita punya uranium dengan nomor massa 235 ditembak dengan suatu neutron ya. Satu aja neutronnya. Nomor massanya satu. Nah, di sebelah kiri kita punya nomor masanya 235 plus satu. Artinya totalnya adalah 236. Kemudian dia meluruh menjadi CS dan juga rubidium plus neutron yang baru lagi. Nah, kita lihat cesium di sini nomor masanya 138. Kemudian rubidium nomor masanya 96 dan neutron nomor masanya 1. Berarti kita jumlahkan 138 ditambah 96 ditambah neutronnya karena ada 2 koefisiennya dikalikan. 2 dikali 1. Ini juga kalau dijumlahkan adalah 236. Kalau seandainya tidak setara, nanti akan kita ubah-ubah koefisiennya itu adalah bagian sini ya, partikel inti yang menembaknya. Kemudian yang kedua adalah kekekalan nomor atom. Jadi tidak hanya nomor masanya, nomor atomnya juga harus sama di sebelah kiri dan sebelah kanan atau muatan intinya. Oke, jumlah muatan inti di dalam produk harus sama dengan reaktan. Contohnya di sini masih menggunakan soal yang sebelumnya. Tadi nomor masanya sudah setara, kita cek apakah nomor atomnya juga setara. Tadi kita menggunakan uranium dengan nomor atom 92 dan neutron nomor atomnya adalah 0 ya. Kemudian kita cek di sebelah kiri 92 tambah 0, 92 totalnya. Di sebelah kanan kita lihat meluruh menjadi cesium 55 dan rubidium 37 plus neutron 2 kali 0 ya, 2 kali 0. Nah, ini dijumlahkan totalnya juga adalah 92. Artinya reaksi ini sudah setara. Oke. Selanjutnya adalah peluruhan polonium karena emisi alfa. Katanya. Tulis persamaan inti seimbang atau setara untuk peluruhan 212 polonium tersebut. Nanti dalam soal ujian ini pasti diberikan nomor atomnya juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia mengemisikan, melepaskan sinar alfa. Seperti yang kita ketahui tadi, alfa itu adalah 42 alfa atau 42 He, seperti ini penulisannya ya. Nah, kemudian kita tuliskan di sebelah kirinya polonium, kemudian dia menjadi 42 helium gitu ya. Kita cek dia plus X ya dengan nomor massa A dan nomor atomnya adalah Z. Oke. Oke, di sini bisa kita tuliskan bahwa 212 di sebelah kiri harus sama dengan di sebelah kanan ya. 212 sama dengan 4 ditambah dengan A. Berapakah A-nya? Bisa tuliskan A-nya adalah 208. Kemudian nomor atomnya 84 yang di bawah adalah 2 plus Z. Artinya Z-nya di sini adalah 82. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa peluruhan ini ya menghasilkan partikel alfa dan juga Pb. Dari mana kita tahu Pb? Nah, setiap unsur itu memiliki nomor atom yang khas ya, adik-adik ya. Jadi kalau 82 itu adalah nomor atom milik Pb, tidak bisa diklaim sebagai nomor atom unsur-unsur yang lain. Jadi ini pasti Pb gitu ya. Oke, selanjutnya eh, ini adalah tadi ya perbedaan antara reaksi kimia dan juga reaksi inti. Oke, di sini katanya pada reaksi kimia biasa itu atom hanya mengalami
penataan ulang ya. Jadi yang terjadi di sini adalah pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan baru. Tuh. Nah, sedangkan pada reaksi inti, unsur ya atau isotopnya itu akan berubah ya menjadi unsur yang lain. Oke. Kemudian pada reaksi kimia yang terlibat itu hanya elektron ya, hanya elektron yang terlibat dalam atom ataupun molekul. Nah, jadi pembentukan dan pemutusan ikatan itu hanya melibatkan elektron saja. Elektron only katanya di sini. Nah, sedangkan pada reaksi inti semua inti dari apa namanya atom itu terlibat. Seperti yang kita ketahui kan, inti atom itu ada protonnya, ada neutronnya ya, neutron, ini proton, kemudian di sekelilingnya itu ada elektron. Nah, mereka semua ini terlibat dalam reaksi inti. Sedangkan pada reaksi kimia biasa, intinya tetap ya, intinya tetap, yang berubah itu adalah hanya elektron-elektronnya aja, ininya yang berubah. Kalau ini berubah, neutronnya berubah, protonnya juga berubah. Oke. Kemudian pada reaksi kimia biasa, dia disertai dengan adanya pelepasan atau penyerapan energi, tapi energinya dalam jumlah yang kecil. Sedangkan pada reaksi inti, dia juga melibatkan penyerapan dan pelepasan energi, namun energinya sangat luar biasa besar ya. Contohnya itu adalah energi matahari yang bisa menerangi seluruh dunia itu dihasilkan dari reaksi inti. Sedangkan reaksi kimia biasa mana mungkin bisa menghasilkan energi yang luar biasa seperti itu. Nah, kemudian eh, pada reaksi kimia biasa, laju reaksi dipengaruhi oleh suhu, ya, tekanan, konsentrasi, dan juga katalis. Sedangkan pada reaksi inti itu secara umum ya normalnya tidak dipengaruhi oleh suhu, oleh tekanan, dan juga oleh katalis, tapi konsentrasi tetap berpengaruh. Itu perbedaan reaksi kimia dan reaksi inti. Oke, nah kestabilan inti dan peluruhan radioaktif. Jadi inti itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil ya, adik-adik ya. Oke, saya coba lihatkan dulu. Ini adalah apa namanya diagram atau grafik kestabilan inti ya, atau grafik kestabilan inti. Jadi inti yang stabil itu adalah yang ada pada pita yang berwarna merah ini. Nah, berarti inti ini adalah inti-inti yang stabil. Kalau dia di atasnya atau di bawahnya, berarti inti itu adalah inti yang tidak stabil. Kemudian adik-adik bisa melihat di sini ada yang berwarna merah, titik-titik, kemudian ada eh, semacam apalah ini ya. Lalu ada juga garis lurus. Nah, garis lurus ini menunjukkan bahwa jumlah proton sama dengan jumlah neutron ya. Nah, waktu di awal-awal kita bisa melihat bahwa garis lurus yang merah itu bertumpang tindih dengan yang atasnya, yang menunjukkan bahwa untuk unsur dengan nomor atom yang kecil dikatakan stabil kalau neutronnya sama dengan proton. Tetapi untuk unsur yang ukurannya besar, misalkan 80 di sini ya, nah stabil itu bukan di daerah sini, tapi stabilnya di sini. Berarti stabilnya itu kalau stabilnya itu kalau neutronnya lebih besar daripada proton. Oke, nah di sini kita bisa membaca kalau di bawah pita kestabilan, nah ini kita sebut sebagai pita kestabilan ya, dan ya. Di bawah pita kestabilan itu artinya yang perbandingan N per P-nya kecil ya. Perbandingan N per P-nya kecil artinya dia kekurangan neutron ya, neutron atau kelebihan proton. Nah, nanti dia bisa mengalami reaksi inti dengan cara melepaskan proton atau menarik neutron, gitu ya. Kelebihan proton. Kemudian di atasnya itu artinya rasio NP-nya terlalu besar. Artinya bisa kita katakan di sini adalah dia kekurangan proton, kekurangan
kekurangan proton atau dia kelebihan neutron. Bagaimana cara mengatasinya? Dia bisa mengalami reaksi inti dengan menarik proton atau melepaskan neutron. Nah, itu ya. Oke, itu kalau kita berbicara tentang kestabilan inti. Kestabilan inti. Nah, kemudian kestabilan inti di sini bisa kita lihat inti yang mengandung proton dan neutron sebanyak 2, 8, 50, 20, 82 atau 126 lebih stabil dibandingkan inti-inti yang lainnya ya. Seperti jumlah elektron dalam gas mulia. Jadi konsepnya itu seperti ini. Jadi kalau dalam reaksi biasa ya kita mengenal ada unsur-unsur yang stabil. Unsur-unsur yang stabil di sini adalah gas mulia dengan jumlah elektron 2, 10, dan seterusnya. Kalau dalam reaksi inti, yang stabil kalau dia mengandung proton atau neutron sebanyak 2, 8, 20, 50, 82, dan 126. Dia cenderung stabil dibandingkan inti-inti yang lainnya. Ya. Kemudian, kita bisa lihat lagi, inti yang jumlah proton dan jumlah neutronnya genap lebih stabil dibandingkan yang ganjil. Oke, genap ya. Proton dan jumlah neutronnya artinya P plus N sama dengan genap, itu lebih stabil dibandingkan P plus N yang ganjil. Tuh. Semua isotop dari unsur dengan nomor atom lebih dari 83 adalah radioaktif. Jadi kita lihat kalau dia lebih dari 83 di bawahnya ya nomor atomnya tadi X ini Z. Nah, kalau dia lebih dari 83 84 ke atas berarti dia termasuk yang radioaktif. Semua isotop teknium dan PM bersifat radioaktif. Nah, berikut ada tabelnya ya, adik-adik ya. Berikut ada tabelnya. Nah, kalau protonnya ganjil, neutronnya ganjil, jumlah isotop yang stabilnya itu ada 4. Ya, jumlah isotop stabilnya itu ada 4. Kemudian kalau protonnya ganjil, neutronnya genap, jumlah isotop stabilnya itu ada 50. Kalau protonnya genap, neutronnya ganjil, jumlah isotop stabilnya ada 53. Tapi kalau dia genap dan genap, jumlah isotop stabilnya ada 157. Ini kita bisa melihat bahwa yang genap itu memang lebih stabil ya. Atau pertanyaannya, Bu, isotop itu apa sih gitu ya? Isotop itu apa sih? Nah, isotop itu adalah unsur-unsur dengan nomor massa atau dengan jumlah neutron yang berbeda. Contohnya karbon. Kita mengenal karbon itu ada 3 isotopnya, adik-adik ya. Karbon pasti nomor atomnya 6 semua. Ya, kalau dia 7 berarti nitrogen, bukan karbon lagi. Tetapi dia punya 12, 13, dan 14. Nah, ada 3 isotop karbon yang ditemukan, tapi yang paling stabil itu adalah yang 12 ya. Nah, kalau dia 12 ini maka neutronnya ada 6, protonnya ada 6. Kalau yang ini protonnya ada 6, neutronnya ada 7. Kalau yang ini neutronnya ada 8, protonnya ada 6 ya, begitu. Jadi ini namanya isotop. Oke. Jadi jumlah isotop yang stabil eh proton neutronnya dua-duanya genap itu yang paling banyak. Sini maksudnya. Oke, kita lihat kestabilan inti dan peluruhan radioaktif. Jadi inti-inti yang tidak stabil ini tadi dia akan mengalami reaksi inti ya, atau mengalami peluruhan radioaktif. Yang pertama, eh, dia akan mengalami penangkapan elektron, reaksi penangkapan elektron ya. Contohnya di sini adalah isotop argon. Isotop argon 3718 AR di sini. Nah, ini merupakan unsur yang tidak stabil ya. Coba kalau kita lihat argon ini dia memiliki nomor massa
stabilnya ini berapa ya argon ya? Hmm, Dia stabilnya kalau protonnya 18, neutronnya 22, berarti 40 ya, stabilnya kalau 40. Nah, ternyata di sini kita lihat dia cuman 37. Cuman 37. Artinya dia masih kurang stabil atau tidak stabil. Sehingga untuk mencapai kestabilan, dia bisa menangkap satu elektron. Nah, menangkap satu elektron. Menangkap satu elektron, argon tadi dia berubah menjadi Cl ya. Dia berubah menjadi Cl dan melepaskan sejumlah energi. Oke, sekarang kita lihat dia sudah menjadi lebih stabil menjadi Cl. Jadi di kiri dan di kanan harus sama ya. 37 tambah 0, 37, 18 min 1, 17. Sama ya, di kiri dan kanan sama. Kemudian selain itu ada lagi besi. Fe 5526 Fe. Nah, ini dia tidak stabil. Fe itu stabilnya adalah yang 5626 Fe, isotop yang stabilnya ya. Nah, karena dia tidak stabil, dia bisa mencapai kestabilan itu dengan menangkap satu elektron. Kalau dia menangkap satu elektron, tentu saja nanti akan mengalami perubahan nomor atom ya. Dia menjadi nomor atom yang lebih rendah di bawahnya. 26 dikurangi 1. Itu nomor atomnya menjadi 25. 25 adalah nomor atom untuk Mn. Gitu. Oke. Ini ya adik-adik. Penangkapan elektron, proton plus elektron menjadi neutron. Lalu yang kedua ada lagi peluruhan alfa. Artinya dia meluruh menjadi partikel alfa. Artinya menghasilkan satu partikel alfa ya. Menghasilkan satu partikel alfa. Oke, kita lihat contohnya itu polonium. Polonium ya. Nah, tadi ini di atas 83 ya, di atas 83 itu tidak stabil. Polonium nomor atomnya adalah 84, maka dia tidak stabil. Dia meluruh melepaskan alfa 42 He, berarti 84 dikurang 2 sisanya adalah 82. 82 tadi adalah nomor atom untuk Pb atau timbal. Nah, jumlah neutronnya turun 2 dan jumlah protonnya turun 2 katanya. Itu ya neutronnya. 212 dikurangi 4 ya. Jadi 208. Kenapa neutronnya turun 2? Kita bisa lihat neutron yang awal, neutron di sini. Protonnya 84, neutronnya 212 dikurangi 84. Tuh. Sini eh, protonnya 82, neutronnya 208 dikurangi 82. Tuh ya. Pasti selisihnya neutronnya ini nanti selisihnya hanyalah 2 saja. Kemudian yang selanjutnya adalah reaksi fisi spontan. Fisi spontan. Apa itu reaksi fisi? Fisi itu artinya pembelahan inti. Berarti intinya dari satu menjadi dua. Dan ini terjadi spontan ya. Contohnya pada unsur si F di sini. Atau kalifornium. Nah, kalifornium ini dengan nomor massa 252 dan nomor atomnya 98, dia meluruh menjadi 2 inti indium ya dan 2 neutron. Kita lihat apakah sudah sama, sudah setara ya. 2 dikali 1 25 itu adalah 250 ditambah 2 lagi berarti 252. Kemudian inti nomor atomnya 2 dikali 49 adalah 98 ditambah 0 ya 98. Sama di kiri dan kanan. Reaksi fisi spontan. Yang selanjutnya itu adalah reaksi peluruhan beta. Peluruhan beta. Peluruhan beta artinya dia mengalami reaksi peluruhan karena dia tidak stabil ya. Dia mengalami reaksi peluruhan melepaskan atau menghasilkan partikel beta di sini. Contohnya karbon yang 14 tadi seperti yang kita bahas di awal, karbon yang stabil itu adalah karbon yang 12 ya. Oke, jadi di sini neutronnya adalah
8, protonnya adalah 6. Nah, kemudian dia meluruh menjadi partikel beta. Kita lepaskan betanya dulu. Kita cek dia menjadi beta ya. Nah, artinya di sini 6, di sini juga harus 6. Ini sudah ada -1. Agar dia menjadi 6 berarti harus plus 7. 7 ini nomor atom siapa? 7 ini adalah nomor atom nitrogen. Nah, jumlah neutronnya akan turun 1. Di sini protonnya adalah 7, neutronnya adalah 7. Awalnya 8, sekarang menjadi 7. Turun 1 katanya ya. Jumlah protonnya naik 1. Awalnya protonnya 6, di sebelah kiri menjadi 7. Naik 1. Benar ya. Oke, ini dia. Lalu yang selanjutnya adalah peluruhan positron. Dia meluruh menghasilkan positron. Nah, ini positron yang dihasilkannya. Kalau tadi yang negatif itu tuh beta atau elektron, kalau yang positif positron ya. Contohnya di sini adalah karbon yang 11 ya. Ternyata ada lagi karbon yang 11. Dia tidak stabil ya. Yang stabil tadi kalau dia 12. Sini protonnya adalah 6, maka neutronnya adalah 5. 11 kurang 6. Kemudian menghasilkan positron. Positron itu nomor atomnya adalah 1. Agar menjadi 6 berarti kurang 5 lagi. Kurang 5 lagi. Nah, 5 itu adalah nomor atom untuk boron. Oke, kemudian kita cek nomor masanya 0, berarti 11 di sini ya. Agar dia sama dengan sebelah kiri, dia akan menghasilkan boron. Kita lihat jumlah neutronnya naik 1. Neutronnya naik 1. 6, 5 di sini kita cek protonnya adalah 5, neutronnya adalah 6. Oke, berarti neutronnya dari 5 menjadi 6. Jumlah protonnya turun 1. Dari 6 menjadi 5. Oke. Jadi bisa analisa sendiri dari contoh yang keduanya ya. Oke. Nah, ini simbol new ini dia memiliki nomor massa dan juga nomor atomnya yang 0. Jadi tidak usah dipertimbangkan lagi ya, ada pasti 0 nilainya. Oke, itu untuk kestabilan inti ya, Adik-adik. Kemudian ada lagi energi ikatan inti atau binding energy di sini ya. Apa itu binding energy? Yaitu energi yang dibutuhkan untuk memecah inti menjadi komponen-komponennya. Apa saja komponen-komponennya? Yaitu proton dan juga neutron. Nah, contohnya kalau kita punya reaksi inti ini ya, eh, fluor, fluor yang 19 ya, fluor yang stabil itu yang 17. Fluor dia meluruh meluruh menjadi proton 9 proton dan 10 neutron. Ya, 9 proton dan 10 neutron. Kita lihat di sini protonnya adalah 9 ya. Neutronnya adalah 19 dikurangi 9 yaitu 10. Sesuai ya, 9 ini juga 10. Oke, maka kita bisa menghitung binding energinya, BE-nya itu adalah 9 dikalikan massa proton, ya, ditambah 10 dikalikan massa neutron, dikurangi massa F. Gitu. Nah, ini angkanya tidak boleh dibulatkan ya, adik-adik ya. Dilihat di tabel periodik, nah, tabel periodik berapa nomor massa untuk proton, neutron, dan juga fluor di sini. Berarti binding energinya dalam satuan SMA itu adalah 9 dikali 1,007825 ditambah 10 kali 1,008665. Ini ya. Dikurangi F-nya yaitu 18,9984. Jadi sama seperti sebelumnya. Artinya sebelum kita mempelajari reaksi apa namanya inti ya, kita pernah juga menghitung energi ikat dalam reaksi kimia biasa. Oke. Jadi di sini kalau kita lihat bahwa binding energinya itu adalah produk dikurangi reaktannya atau kanan dikurangi
yang kiri ya. Kanan dikurangi kiri. Oke. Kemudian binding energinya adalah 0,1587 SMA. Nah, ini SMA ini artinya satuan massa atom. Satuan massa atom 1 SMA itu nilainya sama saja dengan 1,49 kali 10 pangkat min 10 Joule. Kemudian kita ubah ya, kita ubah semuanya dalam satuan Joule. Berarti dikalikan saja ya adik-adik ya. Ini dikalikan dengan ini. Dengan yang ini nanti akan dapatkan nilainya yaitu 2,37 kali 10 pangkat min 11 Joule. Itu eh, total binding energinya. Tapi kalau ditanyakan binding energinya, energi ikatannya per nukleon, per jumlah intinya, tadi kita lihat di inti itu ada proton dan neutron, berarti kita totalkan 19. 10 tambah 9. Berarti 2,37 kali 10 pangkat min 11 Joule dibagi 19 nukleon. Maka masing-masing nukleon itu energi ikatannya adalah 1,25 kali 10 pangkat min 12 Joule. Gitu. Nah, ini adalah tren ya ikatan inti per nukleon terhadap nomor massa. Di sini adalah nomor massa, ke atas itu adalah energi ikat inti per nukleonnya. Kita bisa lihat di sini mulai dari hidrogen sampai ke uranium di sini. Ada ya. Trennya awalnya dia akan naik untuk unsur dengan nomor dengan nomor massa yang kecil, naiknya cepat sekali. Nanti ketika sampai di Fe dia mulai turun sampai ke U, tapi turunnya tidak drastis ya, turunnya tidak drastis. Seperti itu. Oke, apa yang bisa kita simpulkan? Semakin besar energi ikat inti per nukleon, maka inti tersebut kita katakan semakin stabil ya, semakin kuat ikatannya, artinya dia akan semakin stabil. Nah, selanjutnya adalah kinetika peluruhan radioaktif. Sebentar ya. Baik, selanjutnya di sini adalah kinetika peluruhan radioaktif. Jadi reaksi radioaktif itu ada kinetikanya ya, ada kita bisa menghitung seberapa cepat lajunya, kemudian bisa menentukan waktu paruhnya nanti. Nah, di sini kita lihat dari awal dari uranium yang 238 menjadi Pb yang 206 nomor massanya ya. Nah, pertama uranium dia bisa menjadi thorium itu dengan waktu kurang lebih 4,51 kali 10 pangkat 9 tahun. Sangat-sangat lama sekali ya, lebih tua dari umur bumi sekarang. Nah, kemudian dari thorium menjadi Pa. Pa ini apa ya? Pro Protaktinium. Menjadi protaktinium itu dengan waktu 24,1 hari saja. Kemudian dari protaktinium dia menjadi uranium lagi tapi uranium yang 234 lebih kecil nomor masanya. Selama 1,17 menit. Kemudian uranium yang 234 menjadi thorium lagi dengan waktu yang kembali lama ya, 2,47 kali 10 pangkat 5 tahun menjadi thorium, kemudian menjadi radium dengan waktunya juga lama. Waktunya di sana kita lihat adalah 7,5 kali 10 pangkat 4 tahun. 10 puluhan ribu ya.
kemudian radium menjadi radon, lalu ada polonium. Polonium ini sekitar 0,04%-nya menjadi astatin, ada juga yang menjadi timbal ya. Kemudian menjadi bismut, eh, Tl, Pb lagi, bismut lagi, Tl lagi, dan Pb yang paling terakhir. Nah, artinya kalau kita jumlahkan waktu dari awal hingga akhir itu sangat-sangat lama ya, adik-adik. Lebih lama lagi dari waktu tahun Masehi gitu. Oke, kinetika peluruhan radioaktif. Jadi di sini kita punya unsurnya kita katakan sebagai N, ya, induknya. Kemudian dia meluruh menjadi unsur anaknya, ya, anaknya. Dengan laju seperti kita mempelajari kinetika kimia sebelumnya, yaitu delta N per delta T. Ya, delta N per delta T. Di sini minus, kenapa? Karena N-nya pasti dia berkurang dengan bertambahnya waktu. Sehingga laju itu bisa kita katakan juga lambda dikalikan N. Atau ini K ya, K dikalikan N. Konstanta lambda itu sama aja. Jadi kita bisa menuliskan menjadi seperti ini. Minus delta N per delta T sama dengan lambda dikalikan N. Atau N itu adalah N0, N yang sekarang. Ini N awal ya, eksponen min lambda dikalikan T. Untuk menghilangkan eksponennya kita ganti dengan logaritma natural, ln N sama dengan ln N0 minus lambda dikalikan T, di mana N tadi adalah jumlah atom ya, jumlah atom induknya pada waktu tertentu, dan N0 jumlah atom pada jumlah atom induk pada waktu 0 awal. Dengan lambda adalah konstanta peluruhan atau K. Nah, di sini kita bisa mendapatkan rumus yaitu lambda sama dengan ln 2 per T setengah. Nah, dalam reaksi kimia biasa, waktu itu kita pernah belajar juga bahwa K sama dengan ln 2 per T setengah. Waktu itu kita diminta untuk menentukan waktu paruhnya gitu ya. T setengah adalah ln 2 per K. Nah, ini sama aja ya adik-adik ya. Jadi K-nya diganti dengan lambda. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi kinetika peluruhan radioaktif. Ini adalah grafiknya, grafik peluruhan radioaktif, hubungan antara waktu terhadap konsentrasi eh, atomnya, konsentrasi atom di awal ya, inti di awal. Kemudian dia membentuk grafik yang seperti ini. Untuk menjadikannya garis lurus, T-nya kita plotkan dengan ln N. Artinya dia semakin lama konsentrasi N ini akan semakin berkurang karena N-nya meluruh menjadi anaknya. Nah, di sini ada istilah penarikan radiokarbon. Apa itu penarikan? Tarik ya, tarik. Tarik itu berasal dari bahasa Arab yang artinya bisa kita katakan sebagai sejarah. Nah, ini adalah kita bisa mempelajari sejarah dari radiokarbon. Melalui apa? Dengan kita mengetahui berapa waktu paruhnya. Berapa waktu paruhnya? Oke, waktu paruh karbon 14 yang tidak aktif itu yang tidak stabil itu adalah selama 5.730 tahun. Artinya eh, kalau sekarang kita punya karbon 14 itu sebesar 100% ya, atau kita katakan kita punya sekitar 10 molar. Nah, kemudian pada eh, 5.730 tahun kemudian, ya, kemudian kita akan menemukan karbon kita tadi tersisa tinggal 5 molar. Jadi waktu paruhnya, waktu dia menjadi setengah dari konsentrasi awal itu selama 5.730 tahun. Sangat-sangat lama sekali ya. Nah, bisa kita lihat bahwa isotop C14 ini dihasilkan ketika nitrogen atmosfer dibombardir dengan sinar kosmik. Dan semua makhluk hidup itu mengandung karbon C14. Namun ketika makhluk hidup tersebut mati, jumlah karbon C14-nya akan berkurang ya. Jumlah karbon C14-nya akan berkurang. Nah, di sini kita bisa menentukan ya, menentukan waktunya. Misalkan seperti penentuan
usia fosil. Kita menemukan suatu sisa tumbuhan atau sisa hewan gitu ya, dan kita ingin menentukan kira-kira dia hidup ini di tahun berapa. Nah, itu bisa kita hitung ya dengan melihat konsentrasi dia sekarang berapa gitu. Nah, kemudian kita hitung juga dari T setengahnya dengan persamaan kinetika tadi, menggunakan persamaan kinetika tadi. Kita bisa mengetahui nolnya itu 100% adalah pada tahun sekian. Nah, kemungkinan dia mati pada tahun sekian juga. Gitu. Sehingga sekarang jumlah karbon 14-nya sudah berkurang. Oke, selain itu juga bisa menentukan umur batuan ya, adik-adik ya, umur batuan. Seperti misalnya dulu katanya pernah ada meteor yang jatuh ke bumi ya, sebelum ada kehidupan, sebelum ada manusia lah intinya. Nah, itu bisa kita perkirakan ya, bisa perkirakan tahunnya jatuh itu pada berapa ribu tahun sebelum Masehi gitu ya, berapa ribu tahun sebelum Masehi misalnya. Eh, itu juga sama prinsipnya dengan menggunakan penarikan ya, tarik tadi ya, tarik tapi bukan karbon karena di batuan tidak ada karbon ya. Kita menggunakan tariknya di sini adalah menggunakan unsur uranium. Uranium tadi dia bisa meluruh ya menjadi timbal dengan waktu paruh sebesar T setengahnya 4,51 kali 10 pangkat 9 tahun. Tuh, sangat sangat lama. Oke, selanjutnya ada lagi reaksi transmutasi inti ya, adik-adik ya. Ada reaksi transmutasi inti. Reaksi transmutasi inti ini adalah reaksi inti bukan karena peluruhan, tetapi memang sengaja ditembak intinya. Ditembak ya dengan pemercepat partikel siklotron ini ya. Ini adalah apa namanya alatnya untuk menembak inti. Di sini kita punya inti misalnya inti atom. Kita tembak inti tersebut dengan partikel-partikel inti juga sehingga intinya pecah ya atau dia berubah menjadi inti yang baru. Contohnya di sini nitrogen yang 14 ini termasuk nitrogen yang stabil ya adik-adik ya. Dia sudah stabil maka dia tidak akan meluruh. Sehingga agar dia meluruh ya, agar dia meluruh kita tembaklah dengan partikel alfa. Kita tembakkan partikel alfa ke dalam nitrogen ini, dia akan meluruh menjadi oksigen dan satu proton. Kemudian ada lagi aluminium. Aluminium ini termasuk unsur yang stabil. Nah, agar dia meluruh, kita tembakkan dengan partikel alfa juga. Dia meluruh menjadi fosfor dan melepaskan satu neutron. Atau nitrogen ya, masih bahas nitrogen di sini. Kalau kita tembak dengan alfa, dia menjadi oksigen. Kita tembaklah dia dengan proton, dia akan menjadi karbon dan melepaskan satu partikel alfa helium. Nah, ini beberapa reaksi transmutasi inti. Bisa adik-adik baca di sini ya, dilihat di sini reaksi-reaksi penembakan inti tersebut. Nah, lalu ada lagi kita kenal dengan istilah fisi inti. Reaksi fisi ya, reaksi fisi. Fisi inti itu apa? Gitu ya. Fisi itu adalah reaksi pembelahan inti. Jadi reaksi transmutasi tadi ada yang fisi, ada yang fusi. Kalau yang fisi, contohnya di sini adalah reaksi uranium ya. Uranium kita tembak dengan neutron, dia akan membelah ya menjadi beberapa inti yang baru. Di sini menjadi dua inti yang baru, yaitu strontium dan xenon, plus melepaskan 3 partikel neutron dan juga energi yang luar biasa besar. Nah, kalau diminta untuk menghitung berapakah energi yang dihasilkan ya, berapakah energi yang dihasilkan dalam reaksi ini ya, berarti sama seperti yang tadi sebelah kanan dikurangi sebelah kiri. Nah, ini setelah dihitung ya, di sebelah kanan, di sebelah kiri dikurangi sebelah kanan maksud saya dari. Kalau yang tadi binding energi ya, kalau ini kita menghitung energinya di sini. Kalau binding energi tadi kan E-nya di sebelah kiri, kalau ini E-nya di sebelah kanan. Kalau sebelah kanan berarti reaktan dikurangi produk. Nah,
Massa U235 ditambah massa N dikurangi massa 90 SR ditambah massa 143 Xe ditambah 3 kali massa neutron dikalikan dengan C kuadrat. Ya. Nah, di sini energinya adalah sebesar 3,3 kali 10 pangkat min 11 Joule per satu unsur uranium saja. Atau kalau kita jadikan mol ya, itu berarti dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat 13 Joule per mol uranium. Bisa kita lihat bahwa energi ini luar biasa besar kalau kita bandingkan dengan energi pembakaran 1 ton batu bara. 1 ton batu bara itu bisa menghasilkan energi eh, sebesar 5 kali 10 pangkat 7 Joule ya. Ini energinya bisa diaplikasikan untuk kereta api misalnya yang paling banyak menggunakan batu bara. Nah, bayangkan ini 1 ton batu bara kalau kita menggunakan reaksi inti hanya 1 mol uranium saja. Reaksinya luar biasa energinya, tapi ini tidak bisa asal-asalan diaplikasikan karena efeknya terhadap lingkungan juga luar biasa besar ya. Reaksi inti itu karena dia terus-terusan bereaksi. Oke, eh, ini mungkin saya lewatkan saja ya adik-adik ya. Kita cek beberapa yang penting. Nah, seperti yang tadi, ini contoh ya, ini contoh ya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa reaksi inti ini dia eh, mengalami reaksi yang terus-menerus ya. Serangkaian reaksi inti yang dapat berlangsung sendiri atau reaksi rantai. Reaksi rantai inti. Massa minimum dari material terfisikan yang diperlukan untuk memicu reaksi rantai disebut sebagai massa kritis ya. Massa kritis. Nah, ini massa subkritisnya dia menghasilkan reaksi inti, kemudian reaksi itu juga akan eh, terjadi lagi ya. Oke, reaksi-reaksi ini biasanya digunakan untuk membuat bom dan seperti yang kita ketahui bom ini luar biasa besar dampaknya ya, seperti Hiroshima itu dibombardir pada Perang Dunia II dan sampai saat ini masih masuk kategori daerah yang berbahaya walaupun bombardirnya sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Contohnya adalah The Little Boy Bomb yang menggunakan U235. Oke, ini ada lagi The Fat Man, eh, kemudian bom atom ya. Oke, ini reaksi fisi. Reaksi fisi inti ini tidak bisa kita langsung reaksi-reaksikan di lab menggunakan gelas kimia misalnya. Nah, dia tidak bereaksi dengan seperti itu ya. Jadi reaksi inti itu harus dilakukan di dalam suatu reaktor. Jadi kita jelas ada alatnya untuk menembak inti tersebut sehingga dia menjadi inti yang baru. Dan ada juga kondisi lingkungan yang mendukung agar dia tidak merusak lab, tidak merusak lingkungan. Oke, ini skema suatu reaktor reaksi fisi inti. Kemudian selain reaksi fisi ada lagi reaksi fusi. Kalau reaksi fisi tadi pemecahan, kalau reaksi fusi itu adalah penggabungan inti ya. Oke, penggabungan inti. Contohnya di sini ini proton semua ya, proton hidrogen. Hidrogen dengan nomor massa 2 dan 2 dia bergabung menjadi 3 dan 1. Nah, energi yang dilepaskannya 6,3 kali 10 pangkat minus 13 Joule. Nah, ini untuk satunya saja ya, untuk satu hidrogen. Kalau nanti dijadikan per mol, ini juga luar biasa besar energinya. Tuh. Oke, radioisotop ini banyak digunakan dalam kedokteran ya, adik-adik ya. Contohnya di sini radiasi dari natrium dengan waktu paru 14,8 jam ini sebagai pemancar beta untuk merunut aliran darah. Kemudian iodin untuk menguji aktivitas kelenjar tiroid. Ada juga untuk menangkap citra otak seperti ini. Kemudian ada juga fluor untuk topografi emisi positron dan juga teknium untuk pemancar sinar gamma dan zat diagnostik. Gitu.
dampak biologis dari radiasi. Mungkin adik-adik bisa membacanya di sini ya. Dampak biologis. Kemudian apa lagi materi kita? Oke, ini yang terakhir ya adik-adik ya. Yang terakhir ya. Eh, ini adalah rata-rata radiasi yang diterima ya per tahun untuk orang-orang Amerika dengan sumber dari kosmik, dari tanah ya dan lingkungan, dari manusia, kemudian dan lain sebagainya. Itu sekitar 133 sampai 188. Tuh. Oke, itu ya, adik-adik ya. Oke. Baik, adik-adik itu untuk materi kita yang terakhir. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di grup ya. Jangan segan untuk bertanya, apalagi untuk mempersiapkan ujiannya. Saya akhiri untuk pemaparan dari saya. Silakan adik-adik mempelajari materinya dari asam basa sampai yang hari ini ya. Semoga ujiannya bisa berlangsung lancar dan sukses dan semuanya mendapatkan nilai yang baik. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar adik-adik semuanya.